أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan imamah menurut kelompok Syiah Imamiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan terakhir kita adalah tentang Ainal Hakikoh, di manakah kebenaran yang ada di antara dua pendapat antara kelompok Syiah Imamiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut penulis Dr. At-Tijani, beliau memaparkan jika kita sebagai para pembahas, para peneliti mencari dalil-dalil yang ada di kelompok Syiah ataupun Ahlus Sunnah dan tanpa disusupi dengan rasa ta'assub dan fanatik buta, maka kata beliau tidak diragukan lagi pasti akan mendapatkan kebenaran. Dan yang beliau simpulkan bahwa kebenaran, dalil-dalil kebenaran itu ada di kelompok Syiah Imamiyah, dan pada bukunya tersebut beliau memaparkan beberapa dalil alasan kenapa beliau mengatakan bahwa dalil Syiah itu adalah benar. Di antaranya beliau mengatakan bahwa imamah itu ada dalam Al-Quran Karim. Beliau menyampaikan beberapa ayat yang berkenaan dengan imamah. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Yang artinya ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah ataupun larangan, lalu Nabi Ibrahim menunaikannya dengan sempurna, lalu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ingin jadikan engkau sebagai imam bagi umat manusia. Nabi Ibrahim menjawab, dan juga dari keturunanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janjiku tidak akan mengena kepada orang-orang yang zalim. Ini ayat yang pertama yang disampaikan oleh beliau. Ayat yang kedua juga adalah yang berbunyi wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina dan seterusnya, yang menunjukkan akan keimamahan atau konsep imamah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat yang ketiga juga boleh sampaikan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan ayat keempat adalah wa nuridu an namuna 'ala alladziina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin, yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 5. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Paparan yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Tijani, kebenaran-kebenaran yang beliau temukan dalam dalil kelompok Syiah Imamiyah, yang kalau pertama adalah imamah itu ada dalam Al-Quran, dan yang kedua kata beliau adalah al-imamah fi sunnatin nabawiyah, bahwa konsep imamah juga terdapat dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca teksnya. Al-imamatu fi sunnatin nabawiyah, imamah di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil imamah aqwalan muta'addidatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang konsep imamah dengan bermacam-macam teks atau redaksi hadis beliau. Rawaha kullun minasyi'ati wa sunnah, yang telah diriwayatkan baik dari kalangan Syiah ataupun sunnah, fi kutubihim wa masanidihim, di kitab-kitab mereka ataupun di sanad, kitab-kitab sanad mereka. Syiah ataupun sunnah sama-sama meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan
imamah. Famarratan tahaddatsa anha bilafdil imamah. Sekali waktu kadang-kadang riwayat itu berbicara menggunakan lafaz kata dengan kata imamah, wa marratan bilafdil khilafah, dan juga kadang menggunakan lafaz khilafah yang menunjukkan tentang kepemimpinan. Wa ukhra bilafdil wilayah awil imarah. Dan di kesempatan riwayat lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafaz wilayah ataupun imarah. Ja'a fil imamah qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang konsep imamah, sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contohnya adalah khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya pemimpin kalian mereka eh, adalah orang-orang yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian. Wa tasiluna wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yaitu kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Nah, ini teks redaksi yang berkenaan dengan kepemimpinan atau imam. Qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nubadhiu afala nubadhiu cek cek. Saya ulangi. Qalu ya Rasulullah afala nunabidhuhum bisayf, faqala la ma aqamu fikumus shalah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kita meninggalkan mereka atau menolak mereka dengan pedang? Beliau menjawab, tidak, selama mereka masih sholat, janganlah kalian perangi atau tolak mereka. Lalu hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalu qulubihim quluba syayatin fi juthmani ins. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi, kelak setelahku akan ada atau muncul imam-imam yang mana mereka tidak memberi petunjuk dengan petunjukku dan mereka juga tidak mengikuti sunnahku, dan wasayaqumu fihim rijalun, lalu akan bangkit dari tengah-tengah mereka orang-orang atau lelaki yang hatinya seperti hatinya syaitan dalam tubuh manusia. Nah, ini teks redaksi hadis yang berkenaan dengan a'imah atau imam. Artinya ada dalam sunnah nabawi kalimat imam atau imam. Nah, dua hadis tersebut bisa kita lihat dalam Sahih Muslim juz 6 halaman 24 bab khiyarul a'imah wa syiraruhum, dan juga Sahih Muslim jilid 6 halaman 20 bab al-amr biluzumil jamaah inda tuhuril fitan. Juga hadis yang berikutnya yaitu waja'a fil khilafah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Redaksi yang lainnya yang menggunakan lafaz khilafah, yaitu hadis yang berbunyi la yazalud dinu qa'iman hatta taquma sa'atu aw yakunu alaikum 12 khalifatan kulluhum min Quraisy. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, agama ini akan senantiasa tegak hingga terjadinya hari kiamat, atau akan muncul di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kalian 12 orang khalifah yang seluruhnya dari mereka itu berasal dari kalangan Quraisy. Ini di sini terdapat dalam Sahih Muslim jilid 6
halaman 4 bab An-Nas tabi'a li Quraisy wal khilafah fi Quraisy. Lalu wa an Jabir bin Sumrah au Samurah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Riwayatnya dari Jabir bin Samurah, dia berkata bahwa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, la yazalul islamu azizan ila 12 khalifatan thumma qala kalimatan lam afhamha faqultu li abi ma qala wa qala kulluhum min Quraisy. Ya, riwayat tentang yang berbunyi khilafah, yaitu yang artinya Islam akan senantiasa mulia, ya, dari Jabir ini bahwa riwayatnya mengatakan Islam akan senantiasa mulia sehingga berlalunya 12 khalifah. Nah, di sini menggunakan kalimat khalifah. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu kalimat yang aku tidak memahaminya. Lalu aku berkata kepada ayahku, apa yang beliau katakan, apa yang beliau sabdakan? Ayahnya berkata, kulluhum min Quraisy. Seluruhnya 12 khalifah ini berasal dari Quraisy. Dalam kitab Sahih Muslim, jilid 6 halaman 3 dan juga Sahih Bukhari, jilid 8 halaman 105 dan 128. Hadis berikutnya wajah fil imarah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga riwayat yang datang dengan menggunakan redaksi kalimat imarah dalam hadis. Berbunyi satakunu umara wa ta'rifuna wa tunkiruna faman arafa bari'un wa man ankara salim wa man ankara silmun walakin man radiya wa taba'a qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul para amir-amir, jadi imam-imam, di sini menggunakan amir, fata'arifuna, sementara kamu atau kalian itu mengenal mereka, watun kirun, tapi kalian menolaknya. Faman arafa, siapa yang mengenalnya, bariun, maka ia terbebas. Dan waman ankara silmun, dan siapa yang mengingkarinya atau menolaknya dia akan selamat. Walakin man radhiya, akan tetapi siapa yang merelakannya, dan mengikutinya, wataba'a, qalu, mereka bertanya, afala nuqatiluhum, perlukah kami memerangi mereka, para pemimpin yang mereka tidak rela, tidak mengikutinya. Qala, beliau menjawab, la ma sallu, tidak boleh untuk diperangi selama mereka masih melaksanakan sholat. Nah, di sini terdapat dalam kitab Sahih Muslim jilid 6 halaman 23 bab wujubul inkar alal umara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi lafdil imarah aidan, dan juga sabda beliau yang menggunakan lafaz imarah, yaitu hadis yang berbunyi yakunu itsna asyara amiran kulluhum min Quraisy, yang artinya akan muncul 12 amir, semuanya mereka berasal dari Quraisy. Nah, di sini terdapat dalam kitab Sahihul Bukhari jilid 8 halaman 127 bab al-istikhlaf. Lalu wajah anhu sallallahu alaihi wasallam muhadziran ashabahu, dan juga datang sebuah hadis yang memberikan peringatan kepada para sahabat-sahabat beliau, yang berbunyi hadisnya, satahrusuna 'alal imara wa satakunu nadama yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa wa ba'isat wa ba'isatil Fatimah. Jadi artinya adalah
kalian akan berebut kepemimpinan, satahrusuna 'alal imar. Kalian akan berebut kepemimpinan, wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Padahal hal tersebut akan membuat kalian menyesal kelak pada hari kiamat. Fa ni'mal murdi'ah, alangkah beruntungnya wanita yang menyusui, dan celakalah wanita yang mencegahnya. Nah, ini hadis yang menggunakan lafaz imar. Dalam kitab Shahihul Bukhari jilid 8 halaman 106 bab ma yukrahu minal hirs 'alal imarah. Nah, lalu kemudian wajah al hadis aydan bilafdil wilayah, juga hadis uh, yang menggunakan lafaz wilayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashin lahum illa haramallahu alaihil jannah. Yang artinya tidak ada seorang wali pun atau pemimpin yang memerintah rakyatnya dari kaum muslimin yang muslim, lalu ia mati, fayamut wa huwa ghash, sementara ia mengkhianati mereka, wa ghashin lahum, mengkhianati mereka, maka illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya surga. Nah, itu hadis redaksi yang menggunakan kata wilayah atau wala di sini, atau walin. Oke, kemudian selanjutnya yaitu hadis kama haddatsa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi lafdzil wilayah, sebagaimana yang beliau sabdakan juga menggunakan kata wilayah, yaitu hadis yang berbunyi la yazalu amrun nasi madiyan mawaliyahum 12 rajulan kulluhum min Quraisy. Yang artinya bahwa urusan manusia ini itu akan senantiasa berjalan selagi diperintah oleh 12 laki-laki yang kesemuanya mereka berasal dari Quraisy. Hadis ini dalam kitab Shahihul Bukhari jilid 8 halaman 106 bab mayukrohu minal harsi alal imarah. Wa ba'da hadzal 'aradil wajiz an mafhumil imamah awil khilafah, setelah mengemukakan dengan ringkas tentang pengertian pemahaman imamah atau khilafah ini, allati ista'aradtuha minal Qur'anil Karim wa minas sunnatin nabawiyyah as-sahihah, yang kata Dr. Tijani telah aku kutip dari Al-Quran dan juga sunnah nabawi yang sahih, biduni tafsirin wala ta'wil, tanpa ada tafsiran ataupun ta'wil. Jadi hadis-hadis yang tadi beliau paparkan saja tanpa memberikan ta'wil ataupun tafsir dari hadis-hadis yang dipaparkan ataupun ayat-ayat yang dipaparkan tadi di atas. Bal i'tamatu ala sihahi ahli sunnah duna ghairihim minasyiah. Bahkan kata beliau, aku sengaja mengambil dari kitab-kitab sahih ahli sunnah bukan yang lainnya, bukan yang baik walaupun dari Syiah. Jadi beliau tidak paparkan kitab-kitab atau riwayat-riwayat yang ada dalam kitab Syiah, tapi beliau paparkan hadis sahih yang ada dalam ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan al-imamah. Kenapa? Li'anna hadzal amra a'ni al-khilafah fi 12 kulluhum min Quraisy. Karena kata beliau, karena persoalan ini, yaitu yang dimaksud adalah tentang khilafah yang jumlahnya itu 12 dan semuanya berasal dari Quraisy. Kata beliau, indahum minal musallamati allati la ghubaru 'alaiha. Yang menurut mereka, yaitu menurut Ahlus Sunnah, itu adalah minal musallamat, adalah termasuk di antara keyakinan pada atau perkara-perkara yang pasti atau yang sudah diterima oleh mereka, allati la ghubaru 'alaiha, yang tanpa diragukan lagi dan juga tidak diperselisihkan. Wala yakhtalifu fiha ithnani minhum, dan tidak diperselisihkan oleh mereka. Ma'al ilmi bi anna ba'dha ulama'i ahli sunnah wal jamaah yasrahuna bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala
yakunu ba'di 12 khalifatan kulluhum min Bani Hashim. Jadi sebagaimana diketahui atau dimaklumi bahwa sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka menyatakan dengan jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda, yakunu ba'di, akan datang setelahku itsna asyara khalifatan, 12 orang khalifah, kulluhum min Bani Hashim, dan semuanya dari Bani Hashim. Riwayat ini bisa kita lihat dalam kitab Ya Nabi'ul Mawaddah jilid 3 halaman 104. Kita lanjut. Wa 'an Sya'bi an Masruq qala bainama nahnu 'inda Ibn Mas'ud nu'rid masahifana alaihi id qala lahu fata. Jadi Asy-Sya'bi di sini meriwayatkan dari Masruq, yang beliau berkata, ketika kami berada di samping Ibn Mas'ud untuk mengajukan mushaf-mushaf kami kepada beliau, lalu tiba-tiba datang seorang pemuda kepada beliau dan bertanya, "Hal ahida ilaikum nabiyyukum kam yakunu min ba'dihi khalifah?" Pemuda tersebut berkata, "Apakah nabimu menjanjikan kepada kalian berapa jumlah khalifah setelahnya?" Qala, Ibn Mas'ud menjawab, "Innaka li haditsis sin wa in hadza syai'un ma sa'alani anhu ahad qablak," katanya. Jadi Ibn Mas'ud menjawab, katanya, bahwa sesungguhnya kamu ini masih muda, masih kecil, dan ini adalah suatu perkara belum pernah ditanyakan orang kepadaku sebelum ini. Lalu, "Na'am ahida ilaina nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam." Ibn Mas'ud menjawab, "Ya, bahwa nabi kami itu telah berjanji atau menjanjikan kepada kami annahu yakunu ba'dahu, bahwa setelah beliau itu akan muncul itsna asyara khalifatan, 12 khalifah, bi adadin nuqaba'i Bani Israil, dengan jumlah nakib-nakibnya Bani Israil atau ketua-ketua dari Bani Israil, yaitu 12. Nah, riwayat ini terdapat dalam kitab Ya Nabi'ul Mawaddah jilid 3 halaman 105. Selanjutnya, wa ba'da hadza falnasta'rid aqwalal fariqain. Nah, kini kita uji pendapat-pendapat masing-masing dari kedua kelompok tersebut, ya, baik Syiah ataupun Sunnah, ala sihhati iddi'ai kullin minhuma, atas sejauh mana kebenaran pengakuan-pengakuan mereka dari kedua kelompok tersebut, baik Syiah ataupun Sunnah, min khilali nususi sharihah, baik atau dengan nas-nas yang sharih tentunya, yang jelas. Kama nunaqishu ta'wila kullin minhuma fi hadhihi al-mas'alah al-khatirah allati farraqat al-muslimin min yaumi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza. Jadi kata Dr. Tijani, beliau mengatakan, sebagaimana kita akan diskusikan penakwilan masing-masing dari keduanya pada permasalahan yang sangat berbahaya ini, yang telah membuat yang telah memecah belah kaum muslimin dari semenjak hari wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Waqad nasya'a min dzalika ikhtilaful muslimin ila madzahib wa firaq wa madaris kalamiyah wa fikriyah. Dan juga telah memunculkan, sehingga telah lahir atau muncul dari sebab perselisihan kaum muslimin ini banyak madhab yang muncul, lalu kemudian kelompok-kelompok, lalu golongan-golongan sekte-sekte, baik dalam teologi ataupun pemikiran, ba'da an kanu ummatan wahidah, yang mana sebelumnya mereka adalah
umat yang satu. Lalu setelah masa wafatnya Rasulullah mereka menjadi terpecah belah. Fa kullu khilafin waqa'a bainal muslimin sawa'un fil fiqhi aw fit tafsir lil Qur'an. Kata Dr. Tijani, maka semua perselisihan yang telah terjadi di antara kaum muslimin, ya baik dalam kasus fikih ataupun tafsir, ya dalam menafsirkan Al-Qur'an, au fi fahmi sunnatin nabawiyyah syarifah mansya'uhu wa sababuhu al-khilafah. Atau dalam memahami sunnah Nabi yang suci, yang mulia, bahwa itu terjadi disebabkan karena permasalahan, persoalan khilafah, terjadi perbedaan fikih, terjadi perbedaan tafsir, itu semua sebabnya adalah karena masalah khilafah. Wa ma adraka ma li khilafatil lati asbahat ba'da saqifah amron waqi'an yustankaru bisababiha ahadits sahihah wa ayatun sharihah. Yaitu satu peristiwa yang karenanya berlaku penolakan hadis-hadis sahih. Yustankaru bisababi ahadits sahihah, berlaku penolakan terhadap hadis-hadis sahih ataupun ayat-ayat yang terang. Wa tukhtalaqu min ajli tathbitiha wa tashihiha ahaditsun ukhra. Lalu ayat-ayat yang terang dan untuk melegitimasi hadis-hadis sahih, untuk diteliti kembali kesahihan eh, dari ayat-ayat itu, la asasa laha fi sunnatin nabawiyyah as-sahihah. Dan juga untuk menguatkan pendiriannya, maka telah diciptakan hadis-hadis yang tiada kaitannya dengan sunnah nabawiyah yang sahih. Wa hadza ma yudzakiruni bi Israil wal amrul waqi' dzalika anna ru'asa wal muluk al Arab ijtama'u wattafaqu an la i'tirafa bi Israil wala tafawud ma'aha wala silmun fama ukhidha bil quwwah la yastaridu bi ghairil quwwah. Wa ba'd sanawatin qalila istama'u min jadidin liyaqta'u hadhihi al-marrah alaqatuhum ma'a Misra allati i'tarafat bil kiyan as-sahyuni wa ba'da sanawatin qalilah a'adu alaqatuhum ma'a Misra wa lam yata'anu bi alaqatiha bi Israil ma'a anna Israil lam ta'tarif bi haqqi sya'bil falastini wa lam tughayyir syai'an min mawqifiha bal zadat fi ta'annutiha wa dha'afat kima'aha li sya'bil falastini fattarikh yu'idu nafsuh waqad i'tada al-Arabu taslim bil amril waqi'. Dr. Tijani mengatakan bahwa hal ini mengingatkan beliau katanya akan perbuatan pembesar-pembesar dan ketua-ketua negara Arab yang telah bersidang dan bersepakat untuk tidak mengakui keberadaan Israel. Tidak akan ada perundingan dan juga tidak pula perdamaian. Apa yang telah dirampas tidak akan ditarik kembali kecuali dengan kekerasan. Namun berselang beberapa tahun kemudian, mereka bersidang lagi untuk memutuskan hubungan mereka dengan Mesir yang telah mengakui rezim Zionis. Dan tak lama kemudian mereka menormalkan kembali hubungannya dengan Mesir dan tidak lama lagi mengecam hubungannya dengan Israel. Padahal Israel belum lagi mengakui hak rakyat Palestina dan tidak berubah sedikit pun dari pendiriannya. Bahkan bertambah ganas dan melipat gandakan serangannya kepada rakyat Palestina. Sejarah mengulangi dirinya dan sudah menjadi tradisi bangsa Arab untuk menyerah kepada persoalan yang terjadi. Jadi itulah pendapat beliau berkaitan dengan pembahasan kita tentang imamah atau kepemimpinan yang dihubungkan dengan kondisi saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.